Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Fadilah dari kelas 3E Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma post-positivisme dan fenomenologi. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu paradigma. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma terbagi menjadi beberapa cabang. Di antaranya adalah positivisme, konstruktivis, interpretif, kritis, dan post-positivisme. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma post-positivisme. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an muncul gugatan mengenai kebenaran positivisme, di mana pemikiran ini menggugat asumsi dan kebenaran-kebenaran positivisme. Pemikiran ini dimunculkan oleh sejumlah tokoh, yaitu Karl Raimund Popper dan Thomas Kuhn. Pospositivisme juga mempunyai 4 asumsi dasar, yaitu yang pertama, fakta tidak bebas, melainkan bermuatan teori. Yang kedua, falibilitas teori, yaitu tidak ada teori yang dapat dijelaskan dengan bukti empiris. Yang ketiga, fakta tidak bebas, melainkan penuh dengan nilai. Yang keempat, interaksi antara subjek dan objek penelitian. Pospositivisme juga mempunyai fungsi, yaitu untuk menentukan beberapa keteraturan atas pengalaman yang tak teratur, di mana pospositivisme mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi pertama, yaitu fungsi penjelasan atau explanation, menjelaskan bahwa teori-teori harus dapat menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Hal itu berarti bahwa dalam memindahkan dunia empirik ke dalam dunia pemikiran abstrak, sebuah teori yang melalui observasi berusaha untuk menjelaskan mekanisme yang terjadi di balik suatu fenomena. Lalu fungsi kedua yaitu prediksi atau prediction, yang menjelaskan bahwa upaya suatu teori dalam menyediakan penjelasan abstrak mengenai fenomena tertentu, kemudian melalui penjelasan abstrak tersebut, suatu teori dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dalam situasi yang serupa. Dan yang terakhir adalah fungsi kontrol atau control, yang menjelaskan bahwa bila seseorang bisa menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena, maka ia juga terkadang dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengontrol peristiwa yang akan terjadi. Secara ontologis, post-positivisme bersifat critical realism. Critical realism ini memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi mustahil bila manusia atau peneliti dapat melihat realitas secara benar atau apa adanya, sebagaimana keyakinan positivisme. Dengan kata lain, ontologi post-positivisme lebih menekankan pada kepercayaan tentang keteraturan dan pola dalam interaksi manusia dengan yang lainnya. Secara epistemologis, hubungan antara pengamat atau peneliti dengan objek atau realitas yang diteliti tidaklah bisa dipisahkan. Postpositivisme secara aksiologi meyakini bahwa subjek tidak mungkin dapat mencapai atau melihat kebenaran apabila pengamat berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat dengan objek secara langsung. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai fenomenologi. Fenomenologi ini bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Fenomenologi mencoba untuk menangkap sesuatu yang kita terima secara indrawi, tetapi juga mencoba untuk mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai suatu objek yang kita lihat. Metodologi paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivisme. Dengan alasan semangat dari kemunculan paradigma ini adalah keinginan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang memang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung atas objek yang diteliti. Secara metodologis, pendekatan eksperimental melalui observasi dipandang tidak mencukupi, tetapi harus dilengkapi dengan metode triangulasi, yaitu penggunaan beragam metode, sumber data, preset, dan teori. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan jurnal yang berjudul Komunikasi Keluarga Antara Orang Tua dengan Anak dalam Pembentukan Karakter Anak yang Jujur, dengan kasus yang menjelaskan bahwa komunikasi berupa pesan
yang disampaikan oleh orang tua kepada anak merupakan pesan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan bagaimana anak bertindak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh orang tuanya. Karena peneliti ingin memahami komunikasi keluarga antara orang tua dengan anak atau keluarga pluralistik dalam pembentukan karakter anak yang jujur. Dengan menggunakan paradigma pospositivisme, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian studi kasus dari jurnal yang berjudul Komunikasi Keluarga antara Orang Tua dengan Anak dalam Pembentukan Karakter Anak yang Jujur, dan juga peneliti yang mendapatkan riset secara langsung di lapangan adalah: pertama, jangan pernah menyalahkan anak; kedua, berikan contoh yang baik kepada anak; ketiga, gunakanlah bahasa yang baik kepada anak; keempat, ceritakan kepada anak tentang orang-orang sukses yang jujur; kelima, bicarakan hal-hal yang baik kepada anak; keenam, tunjukkanlah sifat yang baik dan positif kepada anak; berikanlah contoh perilaku yang baik kepada anak; dan komunikasi yang terbuka, seperti bicarakan jikalau ada masalah; dan hal yang terakhir adalah jangan kecewakan anak. Peneliti sendiri menyimpulkan bahwa anak sejak kecil sudah harus didoktrin dan menanamkan nilai-nilai baik atau sesuatu yang bersifat positif kepada anak. Dan peneliti juga menambahkan saran, yaitu orang tua sebaiknya menggunakan kalimat aktif saat berbicara kepada anak. Dan demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan dari penjelasan yang saya sampaikan. Saya Muhammad Irfan Fadilah dari kelas 3E Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.